Yang pertama, mulai dari rumah, luruskan niat. Bukan pasang niat, luruskan niat. Bahwa kita berangkat umroh itu menunaikan panggilan Allah. Saya yakin bahwa dari ibu banyak orang yang mampu dari kita. Makanya luruskan niat. Nggak panjang-panjang. Nanti nggak untuk dihafal ini, dipahami. Nah, kalau bapak yang hadir ini, baterainya banyak soal nih. Bisa mereka mengkalikan. Yang kedua, sudah luruskan niat Bapak dan Ibu, yaitu persiapan untuk tayamum. Nah, persiapan untuk tayamum. Buya-buya kita ada mengatakan boleh tayamum di dinding pesawat, boleh di bangku pesawat, atau di punggung kawan. Itu katanya karena sudah jatuh darurat. Nah, kalau buya saya mengatakan tidak, jadi membatalkan orang tidak. Nah, gimana caranya? Karena tayamum itu punya syarat bahwa bertayamum dengan tanah, bahwa tanah itu berdebu, bahwa tanah itu suci, tidak bernajis, tidak berlumpur. Maka dalam pesawat itu ada debu, tapi belum tentu dari atau VIP itu. Mungkin teman saya VIP nanti. Nah. Pernah saya coba VIP tahun-tahun sekian. Jadi itu beda di VIP di depan itu, ya namanya VIP. Jadi kalau kita yang biasa ekonomi kayak begini, di depan kita itu kursi pesawat, ada mejanya. Nanti letakkan kertas itu, satu jadilah, yang dua simpan. Bertayamum, buka tangan kita. Yang ibu pandailah membuka, tetapi jangan sampai aurat terbuka. Pandailah nanti jilbabnya dalam dari kasih itu. Nah, letakkan tangan di atas kertas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat. Kalau banyak tanahnya diginikan. Mana tahu nanti tanahnya lengket pula. Nah, baru bertayamum. Sengaja aku bertayamum pengganti wudhu fardu atas kulillahi ta'ala. Tuh, wajah. Balikkan lagi. Kalau pakai yang tadi mustamal. Balikkan lagi. Letakkan. Nah, beres. Nah, ini kan sudah terbuka tadi ini. Tangan kanan lurus, tangan kiri di bawah. Tarik ke belakang. Naikkan ke atas. Dorong ke depan. Beres. Satu lagi. Yang kanan lagi di bawah. Tarik. Naikkan ke atas. Dorong ke depan. Beres. Karena anggota tayamum itu cuma ada dua. Wajah dan dua tangan. Kalau rukunnya ada tiga, ada mengatakan empat. Yang pertama niat, yang kedua menyapu wajah, yang kedua tiga adalah menyapu dua tangan, yang keempat tertib. Nah, beres. Bawalah nanti kertas tayamum itu 3 atau 4. Persiapkan. Mana tahu nanti kita berangkat, waktu belum masuk, kiranya dalam pesawat waktu baru masuk. Kemudian Bapak dan Ibu berilmu dengan jamak sholat jamak. Karena kita mau berjalan, sebetulnya bukan berangkat haji dan umroh saja, sahabat. Mau ke Batam, mau ke Jakarta, mau ke Sumatera Barat, mau ke Medan. Pas umpama. Karena kita perjalanan ini kan baru dari rumah. Nanti Pekanbaru atau bandara ya. Nah, ya enggak apa-apa, biasa. Nah, perjalanan kita ini perjalanan luar biasa, Pak. Tidak diduga-duga. Makanya kita nanti ada kajinya sirrun ala sirrin. Rahasia ke Mekah Madinah itu luar biasa. Sehat di kampung halaman, tiba di sana meninggal. Ada orang menangis di kampung halaman, ya Allah, matikan saya di Mekah, ya Allah, di tanah haram, ya Allah. Tidak mati-mati. Tidak boleh. Kalau ingin dibawa, masuk ke dalam koper besar. Dengan tas tenteng. Diperiksa, saya habis. Apalagi yang barang-barang membahayakan. Dulu, tahun sekian-sekian, ada jemaah saya, nenek itu umurnya sudah 74.
Kami selamat. Di ruang tunggu kami dah selamat masuk ke dalam. Emak tu tertangkap. Nenek tu tertangkap. 74 umurnya tertangkap. Kenapa tertangkap? Bawa sabu-sabu. Kan bahaya itu. Dipanggil anaknya, karena anaknya datang. Dipanggil anaknya. Ini orang tua bapak? Iya. Orang tua bapak terpaksa kami tahan. Kenapa? Bawa sabu-sabu. Karena anak ini tanya amaknya nih. Betul amak bawa indah mana? Indah itu saya nak bawa apa-apa nak. Karena kita dianggap orang itu ya ketua rombongan, dipanggil pula saya. Digeledah lah. Orang dah nunggu sejak tadi, makku belum juga datang. Akhirnya diperiksa, dibongkar semua tasnya, dibongkar. Betul dapatlah satu dalam plastik kecil. Tapi bukan sabu-sabu, bodak kowe. Bentuknya bentuk sabu-sabu. Kau udah merasa, yang ini. Nah, jadi barang yang mencurigakan janganlah dibawa. Nanti untuk merusak kita juga. Paham itu? Orang sana mana tahu dia di tempat pemeriksaan itu, mana tahu dia bedak beras, mana dia tahu. Nah, aku pun nak bawa uang tu doh. Ini sabu-sabu nih katanya. Itu makanya jangan sembarangan, ya. Beres. Siap orang tunggu masuk ke dalam pesawat. Masuk dalam pesawat. Masuk dalam pesawat. Di dalam tiket kita itu sudah tahu kursi kita masing-masing. Kalau bahasa kampungnya seat. Kalau bahasa kampung kursi masing-masing. Nanti itu dikomandokan oleh petugas kru pesawat itu. Jadi duduk dengan bagus. Oh ternyata sebagai kalau disediakan di log, masuk kita ke dalam log kayak begini, sudah tersedia air minum macam-macam, sudah tersedia sarapan macam-macam, nak nasi silakan. Ambillah bapak dan ibu untuk sepuas kenyangnya kita, tapi jangan berlebihan. Ambillah sepuas perut kita, tapi jangan berlebihan. Berlebihan kayak apa, Ustaz? Mohon maaf. Ada bawah atas. Nah, duduklah. Jadi kue ini aku dalam piring. Karena ini nak mau juga, ini nak mau juga. Dah habis, datang lagi, ambil lagi. Boleh itu berkali-kali boleh, tak apa-apa. Makanlah, tak apa-apa. Makanlah. Ini namanya berlebihan. Paham? Nanti bapak ibu kalau tidak di Madinah di Mekah, saya sudah menengok orang kayak begitu. Sampai di Batam musim haji 450 jemaah. Sudah saya ingatkan semuanya. Ambillah punya kita, punya orang jangan diambil. Kalau pisang berarti 450. Kalau jeruk berarti 450. Satu orang satu jeruk. Kiranya satu sudah dimakan, dua di tangan kanan, dua tangan kiri. Yang datang kemudian, habis. Tentu dalam hatinya, congok orang tadi. Macam-macam dalam hatinya. Sumpah orang itu kiranya melekat pada diri kita. Nanti bapak ibu di Mekah muntah. Tidak bisa ke Masjidil Haram. Tuh, ingat itu bapak ibu. Kullu wasrabu wala tusrifu. Nah, jadi nanti disediakan oleh bapak-bapak kita ini, pelayan kita ini, kami ini seluruhnya pelayan bapak ibu. Sesuatu nanti yang diragukan nanti disampaikan. Sarapanlah kita di situ. Siap sarapan apa lagi Ustaz? Karena kita ada waktunya lebih kurang 3 atau 4 jam, maka pergunakanlah waktu di long itu tidak cacat, sesuai dengan kaidah agama. Maka ini kita lanjutkan pelajaran kita untuk pelaksanaan di Madinah. Ini kita telah sampai tadi Bapak Ibu
dari kita review sedikit dari bandara. Dari bandara itu kemudian naik bus. Kemudian menuju hotel. Setelah di bandara, pemeriksaan-pemeriksaan, kita diarahkan ke dalam bus. Hampir kita sampai ke kota Madinah, lebih kurang 30 menit atau 40 menit sampai ke kota Madinah dari tempat King Abdul Aziz di bandara itu. Jadi kita nanti mau dekat lagi di Madinah itu atau ke hotel, kita solawat. Solawatnya terserah. Mau solawat badar silakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Atau salawat yang lain. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Dan seterusnya. Itu yang lebih afdal karena kita memasuki kota Rasul atau sebut dengan kota suci Madinah. Apa yang kita kerjakan selama di Madinah itu? Inilah pelajaran kita. Di Madinah, Bapak dan Ibu, kerja kita ada lamanya situ 5 hari lebih kurang. Yang pertama dicari ke Madinah itu adalah ziarah ke makam Rasul. Inilah yang pertama kali. Itu yang dicari yang sebenarnya. Ziarah ke makam Rasul. Man ziyaratil qabri. Siapa yang menziarahi kuburku, ma'iyanil jannah, maka ia bersamaku dalam surga. Sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana dengan umat engkau yang jauh, kampung halamannya, tenaganya tak ada, uangnya tak sanggup berangkat ziarah ke tempat engkau, gimana? Man ziyaratil ulama. Siapa yang menziarahi ulama, baik masa hidup atau meninggal, ma'iyanil jannah, sama dengan aku dalam surga. Walimaza ya Rasul, kenapa? Kata sahabat, al ulama'u warasatul anbiya. Sebab ulama itu pewaris Nabi. Maka Bapak dan Ibu, kita kedua-duanya mudah-mudahan dapat ziarah ke makam Rasul ya juga, ziarah ke makam orang-orang sahabat Rasul atau orang-orang ulama, orang-orang soleh, mudah-mudahan dapat. Amin. Yang kedua, yang dicari ke Madinah ini, Bapak Ibu, apa? Doa di Raudhah. Ini sengaja saya besarkan tulisannya ini supaya Bapak Ibu tahu kita besok apa tugas kita di Madinah. Doa di Raudhah. Masjidin Nabawi terletak makam Rasul. Taman Raudhah tempat himpun doa. Jadi Bapak dan Ibu, di Raudhah ini tempat mustajab doa. Tidak semua di muka bumi ini tempat diberikan Allah tempat mustajab doa. Di Madinah pun tidak semua tempat. Salah satu tempat hanya di Raudhah. Dulu kalau kita berangkat ke Raudhah, dulu siapa yang cepat, dia yang dapat. Siapa yang pandai, dia yang sampai. Itu dulu. Sekarang tak. Pakai tertib. Ada yang pakai tasyrih. Ada diizinkan hanya 1 kali selama di Madinah. Pakai surat. Izin dari muasasah oleh pihak hotel atau nanti dengan kawan kru.
kapan giliran kita, jam berapa giliran kita, itu ada jadwalnya. Kalau dulu nak malam kita, nak siang, nak pagi, nak sore. Sekarang tak lagi. Nanti bergiliran. Bila Bapak Ibu giliran kita datang, jangan buang-buang kesempatan. Nabi Adam satu dosa. Iblis satu dosa. Siti Hawa satu dosa. Dihalau dari surga. Kemana dihalau? Ke dunia. Kita sekarang berada di dunia. Yang berdosa dihalau ke neraka. Yang berpahala, kebaikannya banyak, dihalau ke surga. Kira-kira kita ni besok dihalau ke mana? Dosa ada apa tidak? Dosa ada apa tidak? Tidak ada masuk surga. Harus dicuci habis dulu ni neraka. Dicuci habis dulu. Maka Bapak Ibu, kesempatan kita Bapak Ibu berangkat ke Madinah ini, kesempatan dapat di Raudhah untuk mensucikan diri. Sebetulnya bukan di Raudhah saja. Tadi ada silapnya sikit juga. Begitu sampai di Raudhah ini Bapak dan Ibu, banyak hal yang bisa. Banyak hal yang bisa. Solat sunat taubat. Solat sunat hajat. Doa sepuas-puasnya. Tapi ingat, waktu terbatas. Karena giliran-giliran itu tidak makan waktu panjang. Sudah ditentukan oleh polis. Sekian menit, habis. Semuanya keluar. Masuk lagi yang baru. Sekian menit, keluar. Masuk lagi yang lain. Ada kawan saya kemarin yang berangkat bulan 10. Dia pandai-pandai. Karena hanya dalam 5 hari itu dapat 1 kali giliran. Begitu dapat giliran, dan nangis-nangis, tidak puas. Gimana cara dapat yang kedua dan ketiga dan seterusnya? Begitu nampak rombongan, dia masuk. Masuk rombongan, nyelip. Masuk rombongan, nyelip. Dia tidak rombongan kita. Mungkin dari Jawa, mungkin dari Kalimantan, mungkin dari Sulawesi. Pokoknya wajah-wajah Indonesia lah. Itu namanya pandai-pandai. Paham Bapak Ibu? Pandai-pandai. Tapi nanti kalau pulang mereka itu, tolong pandai-pandai pula. Jangan ikut lainnya. Hotelnya dengan hotel kita tidak sama. Tu dapatlah mereka berkali-kali. Doa di Raudhah ni karena tempat mustajab doa. Doa kan kalau saya selama ini doa untuk diri, mak, ayah, doa isteri, doa kakak, doa keluarga, doa guru-guru, doa anak kita, doa tetangga kita, doa jemaah kita, doa masyarakat kita, doa negara kita ini. Sakit negara kita ni Pak sekarang. Tak domam dah sakit. Apa yang kakok sakit, apa yang kakok sakit. Cobalah. Kakok kesihatan sakit juga. Yang BPJS dilayani, tak BPJS ono-ono aja. Sampai rumah sakit, kalau nak ditandatangan suetnya kau dah. Tak bisa, jemput dulu surat BPJS-nya. Yang ayah dia cik-cik angok oleh. Itulah sakit. Keamanan sakit juga. Maling ayam 5 tahun penjara. Jual negara 2 bulannya habis. Itulah sakitnya. Makanya kita doakan supaya sehat. Ya. Haji tambah sakit. Ini haji tambah sakit nih. Tahun dulu, mohon maaf, tahun dulu hanya sekitar 39 juta, sekian. Sekarang 69 juta, Maka ada satu kabupaten di Indonesia, kami memilih mundur tidak haji tahun ini. Banyak hal-hal itu. Jangan baca contoh kau jangan kan kau jawab lah. Okey, doa di Raudhah. Kemudian apa lagi Ustaz yang kita kerjakan di Madinah ini? Memperbanyak ibadah. Solat 5 waktu, baca Al-Quran, zikir, solat taubat, solat hajat di Masjid Nabawi, solat duha. Dulu ada mak-mak tu, dari mana Bu? Dari mana mak? Kami ke Raudhah. Mana Raudhahnya? Tu situ. Tak ada sempit-sempit dan mana-mana aja ni.
Taman, raudhahnya dah. Pada zaman dulu bahasa Pajo, sawah, tidak ada yang aman, tidak ada. Nah, itulah, jadi tidak tahu dia mungkin. Memperbanyak ibadah selama di Madinah. Oh, sehat badan, pergi pagi ini kayak gini, solat duha, baca Al-Quran, zikir, solat hajat. Nah, solat hajat. Hajatnya apa? Mungkin tanah selama ini dijual dan laku-laku. Ya Allah, sengaja aku solat hajat 2 rakaat, semoga tanah saya itu terjual. Allahu Akbar. Atau mungkin anak tidak laku-laku. Sekali lamar orang tidak jadi, sekali lamar orang tidak jadi dah. Minta doa. Atau apa-apa, jangan salah doa pula di raudhah tu nanti lem. Ya Allah, tambahlah laki dan ya Allah ni. Ya kau baca kak pula mereka. Dah, apa lagi? Yang keempat, kerja kita di Madinah, ziarah. Ziarah ke Masjid Quba. Orang yang ziarah ke Masjid Quba, berangkat dari hotelnya, telah berwuduk, tidak Masjid Quba itu, solat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umrah. Kemana lagi? Kita pergi ke Jabal Uhud, tempat bersejarahnya Islam di sana. Paman Rasulullah meninggal dalam peperangan Uhud. Itu dulu tahun 200 sekian, nanti kita uraikan di sana, mudah-mudahan kita sampai, kita uraikan nanti di sana. Apa yang terjadi di peperangan Uhud itu. Dah, kemana lagi? Ya, mungkin ziarah Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Dulu kita solat menghadap ke sana. Sekarang menghadap ke sana. Tu ada juga. Mana lagi? Mungkin ziarah ke pasar kurma, kebun kurma. Tapi bapak dan ibu di pasar kurma atau kebun kurma itu heboh, lebih heboh di pasar-pasar kita ini. Pasar kita 2.000, 3.000, sayang anak, sayang anak, sayang anak, sayang cucu, macam heboh lu situ berawak le. Sekali, ambil ni. Pandai-pandailah mak ayah belanja nanti. Karena biasanya tempat itu agak mahal sikit daripada tempat yang lain. Kalau di Jabal Uhud agak murah. Yang paling murah sekarang tu saya tengok kemarin tu bulan 10 kami berangkat. Yang paling murah belanja itu di Jabal Rahmah di Mekah, di Padang Arafah. Dulu tak boleh di situ jualan, sekarang sudah boleh. Nanti kita sampaikan. Ini masih di Madinah baru. Ziarah berbagai tempat. Nah, jadi orang kampung awak kebanyakan itu ni rombongan haji atau umrah. Ada orang kampung yang belum dapat berangkat atau yang sudah berangkat berpesan, Pak, tolong ya Pak, tolong belikan nanti ambo cerik kunyang ya. Pesannya itu tempat air, ada pesan tasbih segala macam. Sebetulnya yang paling tepat untuk berpesan, tolong sampaikan salam saya buat baginda Rasul. Inilah yang tepat. Itulah yang tepat. Makanya kalau kita ziarah ke makam Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadihis salihin. Itulah doa Rasulullah bekala Isra dan Mi'raj. Ini dunia, naik Mi'raj, langit 1, 2, 3 dan 4 sampai langit 7. Sampai ke langit ke-4, jumpa dengan arwah para bilang sini memotong-motong. Kenapa memotong-motong? Potong kuku, potong kumis yang kayak begini yang tidak bagus lagi, potong. Mungkin jenggot kita, bagi kita yang berjenggot, dicantikkan jenggotnya. Jangan sampai panjang aja. Kalau panjang itu kalau ke muka ditanya di kawan. Bila korban tahu ni, kau tahu ni suaknya. Le paham? Cantikkan, cantikkan. Atau mungkin bau yang tidak sedap, apa tu potong-potong, atau cukur-cukur, atau makanya memotong namanya. Karena berangkat kita sini sudah 1 minggu nih sampai 5 hari di sana, 2 hari tambah pas 1 minggu, tentulah panjang kuku kan. Jangan bawalah potong kuku dari sini, ditangkap nanti bapak ibu di bandara, sana beli, sana beli, bawa aja duit. Kalau nak pandai belanja, bawa saya. Beli 2 dapat 1. Mak beli 2 untuk saya 1. Tong yang beli 2 dapat 1 tu. Okey, memotong-motong.
Mandi sunat ihram sudah. Memotong-motong sudah. Yang ketiga, tugas kita lagi, Bapak Ibu, bersiap-siap. Siap-siap gimana? Memakai kain ihram. Mohon maaf. Dianggap izin ya. Dianggap kita mandi ihram ini jam 9. Jam 9.30 kena antri selesai. Jam 10 dah motong-motong. Potong kuku, kumis, jenggot dan lain-lain. Kemudian bersiap-siap. Hari sudah hampir jam 11. Memakai kain ihram. Jadi koper yang malam tadi yang sudah dikunci, semua kain ihram sudah di luar koper. Mohon maaf, Bapak-bapak yang belum dapat kain ihram, angkat tangan. Okey, yang belum dapat, nanti ini dikasih oleh petugas. Yang belum dapat ya. Ibu-ibu kain ihramnya inilah. Inilah. Siapkan. Kemudian sudah bersiap-siap, Bapak dan Ibu, Zuhur masuk. Salat Zuhur. Biasanya ini juga ikut dengan salat Asar. Berarti disebutlah dengan jamak atau qasar. Kalau punya kita kesempatan terakhir Zuhur itu di Masjid Nabawi, salatlah dengan imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang salat jenazah. Kerana tiap waktu itu salat jenazah. Bapak Ibu tidak ikut salat jenazah. Langsung salat fardu asar. Kalau tadi salat zuhur, berarti kita sendiri dengan salat berarti jamak takdim 4 rakaat. Faham Bapak Ibu? Okey, beres. Siap. Begitu. Oh, makannya kapan Ustaz? Biasanya bisa berotot siap ni jam sebelum zuhur, bisa setelah zuhur. Ingat Bapak dan Ibu yang belum pernah, mohon maaf, makan kita di sana ambil sendiri. Prasmanan. Antri. Sabarlah kita. Kalau kami dulu antrinya lebih 500 orang belakang itu. Dibagikanlah piring satu-satu. Supaya jangan terasa capeknya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Melakal. Karena zaman dulu, entahlah, saya udah merasakan itu. Pasti bagi giliran awak, bila kawan isi, tinggallah ayuhnya tu lah. Lebih di padang Eropah dulu itu. Berantem kawan di padang Eropah. Padahal tadi dah nangis-nangis itu. Macam-macam lah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau saya ni orang kampung biasa. Orang kampung biasa, orang susah. Orang tak punya apa-apa. Tapi karena berkat doa orang tua, keluarga, berkat doa jemaah, alhamdulillah. Sejak tahun 2006 sampai sekarang 2023, belum berhenti tiap tahun berangkat. Baru 1 kali bayar. Gitulah. Tidak ada lagi kata yang saya bisa ucap untuk syukur kalau Ta'ala di Raudhah. Apalagi di Mekah nanti. Tidak ada. Rasanya habis cakap saya itu tidak ada. Ya mohon maaf nih abang saya yang paling tua nih. Itulah. Mudah-mudahan. Nanti kita ajarkan ya. Pokok lengket terus dengan saya udah ada. Tak bahaya. Asal niat jangan berubah itu aja.
Itulah dulu mancing kerja, cari ikan, macam-macam lah, jualan di pasar-pasar, jual es gitu, lain-lain. Tapi Allah izinkan. Alhamdulillah. Haji dah sekian kali belum pernah bayar. Belum pernah bayar. Makanya Bapak dan Ibu, pengalaman besar bagi saya 2015 sama Pak Haji. Mana tadi Bapak tu? Tu. 2015 itu di Mina terjadi tragedi besar. Manusia yang terhimpit-himpit itu dimasuk ke dalam truk itu, ratusan beribu banyaknya itu. Itu saya bawa jemaah dari Riau. Ayah saya meninggal di Mekah pas selesai haji. Selesai Mina sama Arafah, Musdalifah, Mina, lakukan tawaf ifadah, lakukan sa'i, pas tahallul, selesai tahallul minum, selesai minum sakit, langsung meninggal. Bersihnya luar biasa. Saya ikut memandikan, ikut mengapankan, saya ikut menyolatkan ke Masjidil Haram di depan saya dan bersama imam-imam. Antal walad, wah anaknya, ayah, iya pak, antum pi hazal makan. Kamu nanti berdiri solat di sini. Ya, solat. Setelah itu dia antar ke kuburan, saya ikut juga mengantar kuburan. Terakhir saya tak punya tenaga lagi menyambut ayah saya di liang lahat. Mertua laki-laki saya. Makanya kalau tiap berangkat biasanya saya dapat ziarah ke makam beliau di Mekah. Jadi 2015 itu ayah saya. 2018 membawa jemaah Kalimantan Barat. Jemaah Pekanbaru, jemaah Kampar memilih saya untuk dapat buat jemaah. Saya tidak ada milih-milih. Terserahlah Pak Kanwil, terserah saya jemaah dari mana. Semuanya adalah baik. Akhirnya kawan milih-milih, tercampak saya ke Kalimantan Barat. Membawa orang Kalimantan Barat. Bahasa Melayu lah sana tu. Alhamdulillah. Tapi luar biasa. Ada 3 orang meninggal jemaah saya. Itu sandiwaranya luar biasa. Ada 4 orang. Satu kamar itu 5. Jadi 4 orang sepakat. Pak, kita nanti malam tahajud. Iya. Jam berapa? Jam 1 malam. Jam 12 dia bangun 4 orang. Jadi buang hajat. Kata yang lain, selesai buang hajat. Nanti terlalu laparnya ni langsung subuh. Kita masak air lalu minum kopi. Masak mie kita. Okey. Sudah 3 orang ini sudah minyak dah masak segala macam, yang satu buang hajat. Tak keluar-keluar. Tak keluar-keluar. Dia ketuk pintu. Tak ada. Dia buka pintu. Kunci. Akhirnya dibuka-buka, digedor-gedor, tak ada juga. Dah sampai jam 2, dipanggillah ketua. Panggil ketua, ketua kami begini-begini. Begitu dibuka ketua, tak ada apa-apa. Artinya tak dikunci apa-apa. Tadi orang menggedor-gedor, tak bisa. Begitu dibuka, kiranya bapak yang masuk ke dalam tadi sudah meninggal. Tu coba, meninggal di dalam. Nangis-nangislah keluarga, nangislah lain-lain, suami, istrinya, anaknya. Tak usah, saya bilang. Nanti kita ikutkan ke bumi kan orang tua, kita mandikan. Oh, tak bisa Ustaz. Kata ketua, karena dari sana tu ketuanya, saya hanya membimbing ibadah. Tak boleh Ustaz. Boleh. Masa iya? Iya. Saya bawa lah mereka itu. Yuk kita mandikan. Yuk kita kapankan. Air bidadara yang harum itu luar biasa. Nah, kita bawa solatkan. Kita antarkan ke kuburannya. Nanti foto, potret. Tertulis, haram fotografer. Tak boleh foto, haram. Tapi saya tak peduli. Pokoknya pandai-pandai lah. Ini situnya. Pandai-pandai lah. Saya foto semuanya. Memandikan ayah saya dan kemudian mengapani, antar ke kuburan. Semuanya saya foto. Jadi Bapak Ibu, 3 orang meninggal jemaah saya. Ketiga-tiganya diantarkan ke kuburan. Mau balik ke kampung halaman musim haji itu. Ustaz, yuk kita ziarah. Okey. Gimana cara kita sih? Tak usah taksi. Saya panggil kawan. Halo Syekh, kami butuh, tolong diantar kami ke tempat itu, kami ziarah. Diantar. Alhamdulillah lah. Jadi mak dan bapak, orang-orang tua kita yang meninggal di sana, jemaah kita, kata jemaah itu dikuburkan di Ma'la. Di Ma'la tu tidak ada lagi kuburan umum. Di situ hanya para syekh, para penghafiz Quran, dan para keluarga kerajaan. Itu aja di Ma'la itu. Kalau orang umum awak-awak kau, ada tempatnya, ada Serai, ada namanya Al-Huda. Ada 2 tempat. Okey, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mana tempatnya nanti Ustaz? Kalau Bapak Ibu mati, saya antarkan. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah.
lillahi ta'ala. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kok ada dua, Ustaz? Karena dalam kitab ada dua. Boleh dipakai satu, tak apa-apa. Boleh dipakai dua untuk takkid juga boleh. Oh, nak pakai labbaik Allahumma umrah lillahi ta'ala. Boleh. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umrah lillahi ta'ala. Boleh. Ditambah dengan nawaitul umrah, sengaja aku melakukan ibadah umrah. Boleh. Kedua-duanya boleh. Coba saya ulang. Ikutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nawaitul umrah. Nawaitul umrah. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu baru lapas. Niat itu biqalbi. Kata Imam Syafi'i, niat di dalam. Jadi besok membacanya itu labbaik Allahumma umrah lillahi ta'ala. Nawaitul umrah. Dalam hati itu, sengaja aku melakukan ibadah umrah dan ihram aku lillahi ta'ala. Dalam hati. Sebelum topik, so tidak bisa. Jangan bergerak dulu. Faham? Besok karena banyak, tidak sebanyak ini. Yang dari Dumai ya juga, hampir 200. Tentu tidak dengar itu suaranya. Nanti gimana caranya? Bisa kita lanjutkan. Yang kedua, rukunnya. Rukun umrah itu, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat adalah tahallul. Ada orang baca tahlul. Betul, tapi kurang bagus. Yang kelima, ada yang bilang tertib. Inilah yang kita kerjakan untuk umroh itu. Inilah. Kalau yang tadi dari rumah ke Medan sampai di Madinah, banyak beramal ibadat di Madinah, belum ada sangkut paut dengan rukun inilah rukun itu. Itulah rukun. Kalau rukun ini tidak dikerjakan, fahuwa batil. Batal. Tidak umroh lagi namanya. Apa namanya? Jalan-jalan. Paham? Uang habis, waktu habis, badan ponek, ngongi-ngongi aja nanti. Jalan-jalan. Makanya orang haji, kenapa dibuat manasik haji? Supaya jangan percuma berangkat haji itu. Apalagi besok 69 juta. Itu baru ongkos saja. Belum dikocek lagi. Kalau sempat 2 orang, ratusan juta. Coba, kalau sempat 3 orang, ratusan juta. Uang bayaran tidak ada. Tanah dah habis dijual. Pinjam ke mana? Akhirnya tidak berangkat. Kasihan, tengok mak ayah kita dah bertahun-tahun menunggu. Makanya kalau nak dapat berangkat, gabung aja dengan Amirah Mekah, umrah sama. Sesuai kan? Ya bawa saya, jangan mak apa aja berangkat. Saya bawa juga. Kalau bawa saya tidak susah, datang aja ke sini. Ya Ustaz, kita berangkat. Pitiran tidak ada orang. Aman padonya ya. Dah. Jadi, di Bir Ali sudah pasang niat. Masuk ke dalam bis. Dari Bir Ali menuju ke Mekah. Makan waktu lebih kurang 6 jam. Selama di dalam bis, karena sudah memakai kain ihram, bapa ibu tidak boleh berbuat salah, berbuat binasa atau larangan. Antara lain yang saya ingat, karena ada 17 ini, ada mengatakan 18. 1, bapa ibu, ayah-ayah tak boleh tutup kepala. Tak boleh ya. Tak boleh tutup kepala. Tak boleh. Ni buka. Buka. Mulai kita akan masang niat itu. Kapan perlu mulai di Madinah tadi. Kopiah itu simpan saudara. Mana lagi tak boleh apa-apa itu Ustaz? Tak boleh juga memakai kain dalam. Sekecil apapun tak boleh. Singlet tak boleh. Mohon maaf, celana dalam tak boleh. Kayak apa kita mau mati, kayak gitulah. Tak boleh kain apa-apa.
Semuanya hanya kain ihram. Tak boleh. Kalau dipakai, fahuwa batil. Batal. Atau setidaknya bayar dam. 2.500.000. Satu ekor kambing. Nah, bawalah duit banyak-banyak. Tak. Apa lagi? Tak boleh. Tak boleh buka aurat. Kalau tidak hajat. Jadi ayah-ayah besok pakai kain ihram, tolong hati-hati duduk. Nah. Ya mohon maaf kerana ini hukum fikih, terpaksa saya sampaikan. Ada dulu mohon maaf jemaah haji. Jemaah haji itu bapak dan ibu 40 hari tu. Itu dah lama. Kiranya di padang Arafah ayah tu mengangkang lo duduk. Kayak gini itu terbuka. Mak di muka sedang makan. Melapor sama saya, Ustaz, saya berdosa, Ustaz. Kenapa? Ini kepada Arafah ni minta ampun. Ya kami siap berdoa tadi kan makan bersama, Ustaz. Kerana apa tu duduk macam itu, Ustaz. Tu. Ya nampak, Ustaz. Tidak apa-apa. Nazratul ula rizku. Pandang pertama tu Zokia mak tu. Yang kedua, dosa. Makanya ayah-ayah tolong hati-hati itu. Tolong hati-hati pakai kain ihram. Ya, kalau tidak buang hajat, tidak boleh buka aurat. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tak boleh. Ibu-ibu, tak boleh gimana? Tutup wajah. Tak boleh tutup wajah. Nah, kan ada pakai masker. Kalau pakai masker boleh. Kalau itu ada hajat. Seperti kemarin itu, corona. Pakai. Atau mungkin kita kalau nak pakai itu, takut pindah sakit orang. Boleh. Tetapi memakai sesuatu yang disebut dengan tak boleh. Itu namanya tutup wajah. Tak boleh. Bagi perempuan, tutup wajah tak boleh. Buka. Kerana wajah perempuan di dalam solat itu tidak aurat. Itu kan tak solat ya Ustaz. Ihram, tawaf, sa'i itu rangkaian ibadah, maka tidak termasuk aurat. Okey, apa lagi? Tidak boleh bagi ibu-ibu, tak boleh tutup telapak tangan. Tak boleh menutup telapak tangan selama memakai kain. Ingat itu. Saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu lah, kerana ibu-ibu tak boleh nutup telapak tangan. Mana yang telapak tangan? Oh. Yang ini apa namanya? Punggung. Banyak jemaah ni nutup ini, tinggal yang tongah-tongah kau je lah. Jadi bapak ibu, gimana itu? Ini telapak tangan, ini punggung tangan. Berarti ditutup. Yang tak boleh itu, nutup telapak tangan. Telapak. Ini punggung tangan. Gimana ni? Ditutup. Ada kata mazhab tu tutup. Mazhab yang lain tutup juga. Gimana? Tak apa-apa. Bapak Ibu, saya berikan. Besok Bapak Ibu musim umrah, musim haji banyak gaya yang Ibu jumpa. Ada yang nutup sini. Ini pakai masuk ke dalam ni, tutupnya ini buka. Ada pakai kaos tangan, sini buka. Semua tertutup. Ada semuanya sini aja tutup, tapi yang gelebe-gelebe aja. Dalam ilmu fikih, mulai tengok dari kitab Safinatun Najah, Matan Takrim, Waya Takrim, Kifayatul Akhyar, Fatul Mu'in, I'anatul Talibin, sampai Mahalli, sampai Al-Um, karangan Imam Syafi'i radhiyallahu, itu telapak tangan iko zahir, iko batin telapak tangan, ini zahir telapak tangan, maka tidak boleh ditutup selama memakai kain. Tapi kalau hari-harian nanti ibu berangkat ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi, nak nutup semua, tutuplah, tak apa-apa. Hanya selama memakai kain. Itu. Ingat itu. Jadi ada bosok kaminya ada tobek-tobek. Ya. Okey. Ni boleh dipakai ya. Okey. Tak boleh menutup telapak tangan. Apa lagi? Laki perempuan tak boleh harum-haruman. Harum-haruman.
Tak boleh. Begitu pasang niat di Bir Ali, sudah. Kiranya tak nyaman kena rambut nak pakai minyak. Tak boleh. Bayar dam. Ibu kiranya sampai di Mekah, masuk dalam kamar, buang hajat, baca amin, nampak, lang bodak dan tadi. Lama bodak lah. Tambah lah. Tak boleh. Selama dalam ingat itu. Tapi kalau hanya berangkat berbiasa-biasa ke masjid, pakailah. Kapan perlu semuanya semprot, dari atas semprot. Sampai lo kaus kaki guys. Begitu lalu kata kawan, ikut malaikat tojun agaknya ni. Nah, jadi ada batasnya. Tak boleh. Apalagi tak boleh. Tak boleh bercemburu rayu. Laki perempuan cakap keluar yang kotor-kotor tak boleh. Makanya wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Apalagi berantem. Biasa doh kadang-kadang mulai laksanakan rukun, suami istri mulai berantem. Ada tapi tidak banyak, sebagian kecil. Mudah-mudahan kita nanti tidak berantem tapi bertambah kasih sayang. Amin. Tuh. Jadi Bapak dan Ibu, ini dan banyak lagi larangan-larangan lain yang tak boleh dilakukan di dalam bus nanti yang lebih kurang 6 jam itu menuju ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Kita zikir talbiyah sampai ke Mekah. Capek Ustaz. Dah capek. Siapa ingin nak coba? Coba. Okey. Halo, cek. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Selesai tawaf. Tawaf ini, Bapak Ibu, ini Ka'bah ini dianggap ini Hajar Aswad. Jadi, dimulai dari Hajar Aswad. Baru terhitung. Sampai ke sini, berarti putaran 1 baru. Lanjut. Makanya begitu kita memulai, ini dianggap sudut Ka'bah, Hajar Aswad, sampai kita sama tentang di ujung sana ada lampu hijau. Mandang ke kanan, pas. Mandang ke kiri, pas. Mohon maaf membelakangi Bapak dan Ibu. Waktu pertama sekali, itu badan ini dipalingkan ke Ka'bah. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin coba? Rabbana atina. Terus ini sebentar lagi waktu Rabbana atina. Jelas? Okey. Saya lanjutkan. Besok kita dari hotel seperti tadi. Tadi pas dianggap tu hotel di Mekah. Bapak Ibu, kita menunggu di lobi. Begitu sudah turun, lanjut di halaman hotel menuju ke Masjidil Haram. Karena jaraknya besok ada lebih kurang 400 meter ke tempat tawaf. Kalau ke masjidnya dekat. Jadi Bapak Ibu ikutkan saya. Kalau besok tidak sekuat ini suara itu, tidak terdengar banyak orang. Makanya perlu kita alat pendengar tadi itu. Sekarang kita lakukan tawaf. Ini sudah dianggap semuanya memakai kain ihram. Sudah dari Madinah. Ini sudah sampai ke Mekah. Tinggal praktek lagi. Kita menuju ke Masjidil Haram. Bapak Ibu ikutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ramai-ramai. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Tunggu kamulah. Bapak dan Ibu, karena kita sudah masuk ke dalam masjid, nampaklah Ka'bah. Ini tiang yang 4 ini dianggap Ka'bah. Makanya besok tidak bisa suara kayak begini. Jadi begitu nampak Ka'bah, baca doa. Kalau tadi dari awal dianggap pintu sana, baca doa. Coba ikutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam ya arhamar rahimin. Masuk masjid nampak Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna haza tasrifan wa takriman wa mahabatan wa birran ya arhamar rahimin. Besok itu terdengar di telinga masing-masing dengan jelas. Dan nampak Ka'bah. Bapak Ibu ikutkan saya. Ikutkan saya. Ini udah banyak orang nih. Ini udah ramai orang. Nah, sebentar. Ini namanya sudut Hajar Aswad. Ini sudut. Di sana ada tuh, kalau di Mekah ada lampu hijau. Ini Hajar Aswad. Siapa yang sudah sampai setentang sini, itu ilmu kita tadi, palingkan badan dan wajah hadap ke Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, dikecup. Yang sudah sampai. Kalau yang di sini belum, apalagi yang di belakang. Paham? Oke, ikutkan saya. Ibu-ibu dulu. Terus sampai ini 4 barisan. Stop. 4 barisan. Ayah sebentar. Masuk ibu dulu. Ya, masuk. Menghadap ke kawan. Hadap. Oke. Ayah coba sebelah sini. Ke situ. Buat barisan. Ke sini, luruskan Bu. Lari ke sini. Tuh. Supaya dapat masuk. Terus. Masuk sini Bu. Stop, lurus itu. Terus, masuk yang lain. Masuk. Di belakang ni bisa. Terus. Besok barisan Bapak. Ni kan 4. Bisa 6. Yang kiri sini berarti istri Bapak. Yang sebelah kanan sana istri Bapak. Jadi besok umpama, mohon maaf. Ini suami, ini istri. Ya, jadi laki-laki separuh sebelah sana, perempuan laki-laki separuh sebelah sini. Berarti 6 baris. Supaya jangan putus. Mohon maaf. Bapak yang punya istri angkat tangan. Semuanya? Oke, mohon maaf. Di sini dulu 7 orang. 7 orang. Satu baris. Mohon maaf. Istrinya tolong ditukang please. Mana istrinya? Oke, ke sini. Ibu belakang. Ya. Yang separuh lagi ke sebelah sana. Istrinya di samping. Abang tak apa-apa. Bawa istri? Enggak? Oke. Ya, mohon maaf, istrinya mana? Ini mana istrinya? Suaminya? Mana? Mohon maaf. Supaya besok itu mudah saya. Coba geser ke sana sedikit. Dah cukup. Separuh bapak-bapak yang punya istri, sini. Terus, mohon yang istrinya di sini. Sesuai dengan samping suami. Yang lainnya, mohon maaf. Tolong pindah. Barisnya tetap 4. Ini banyak. Mohon maaf. Masuk ke dalam barisan. Yang istri bapak mana? Oke.
Mak ke sini. Dalam itu. Masuk, maju, Bu. Ini pas. Okey. Okey. Asik. Okey. Okey, mohon maaf. Enggak apa-apa. Pertama, abang, okey, Bang. Di sana kalau kurang, abang boleh masuk nanti ya. Dan seterusnya. Okey. Dah, Bapak Ibu, ini saya buat kayak begini. Besok cuma 4 nih. Yang mohon maaf, mak dan ibu saya tak punya bawa suami. Barisan dalam tengah 2. Kiri kanan itu ibu-ibu yang bawa suami. Yang suaminya berada di kiri kanannya masing-masing. Supaya apa? Mohon maaf yang belum pernah ini. Kami mau melintas ke sana. Ini kami sudah cium Hajar Aswad, sudah pegang Ka'bah, mau melintas. Mau melintas ke sini. Ibu jangan lari, mak jangan lari. Ayah jangan biarkan saya ambat di sini. Oh, diambil. Kalau nak putus barisan ini, kita ada berpisah. Dah cerai-cerai nanti. Bukan main keras, bagi mungkin keras. Ambat aja, mohon maaf. Ini dia ambat. Tidak bisa. Ternyata saya lolos sampai sini. Mohon maaf, ibu pegang ini. Itu aja, pegang aja. Tidak perlu gini-gini. Gitu. Saya berdiri aja sini. Jadi orang lewat terus. Itu. Okey. Demi untuk kenyamanan kita, orang tidak terganggu, kita juga tidak diganggu. Karena beramal ibadat tidak boleh mengganggu orang. Jangan bangga nanti kita beramal ibadat dari orang yang kita ginikan gitu. Anda jangan bangga. Dosa itu. Okey. Maju 2 baris ke depan. 2 baris. Yang lain bertahan. 2 terus. Beres. Yang ini paling depan, abang pas ke sini. Depan lagi. Sudut, terus maju. Okey. Coba yang di belakang dengarkan baik-baik. Ini sudut Hajar Aswad. Yang di depan hadap ke sini. Ini Hajar Aswad. Angkat tangan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Okey, sudah pertama dari kecup, berangkat lagi sikit aja. Boleh kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. 1 tu wajib, 2 tu sunat, 3 sunat. Okey. Berangkat sikit. Berangkut yang kedua. Barisan ni lurus, enggak boleh. Barisan lurus. Okey. Hadap yang lurus, hadap ke sini. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup tangan. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Beres. 2 langkah. Maju 2 langkah. Terus. Lurus ini. Nanti. Okey. Lurus. Yang depan tadi. Lurus. Okey. Hadap sini. Ya lurus. Hadap sini. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. 3 kali. Berangkat. Ini maju. Maju sikit. Ini lagi. Sampai sini. Stop. Ini sudutnya. Hadap sini. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Terus. Kecup. 1 kali lagi. Beres. Berangkat. Ini. Lurus. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Ulang. Angkat tangan. 1 kali lagi. 1 kali lagi. Berangkat. Lanjut. Okey, hadap sini. Angkat tangan. Ulang 1 kali. Terus. Berangkat. Ini lagi. Ini barisannya. Enggak tahu. Nih, coba barisan masuk. Okey, ni stop. Ni dulu. Ni buat barisan. Buat barisan. Enggak, sini.
Okey, ada sini dulu. Ini sini. Terus. Kan 5, nak apa-apa? 5. Atau 5, okey. Okey. Terus Pak Sulaiman. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Kita ini. Kita lagi. Okey, sini. Okey, biarlah. Kaskan. Lah, mulai 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berangkat. Ini lagi. Hadap sini. Angkat tangan. Masuk dalam barisan. 2, 3. 2 lagi. Bismillah. 1 kali lagi. Masuk barisan. Okey. Bapak Ibu menghadap saya sebentar. Hadap saya sebentar. Besok kayak begitu. Yang sampai dengan lurusnya baru mulai. Yang belum sampai belum dimulai. Karena itu rukun yang kedua. Salah rukun, salah ibadah. Salah ibadah fahuwa batal. Okey, hadap kali ke sana. Besok setelah inilah sampai semuanya, baru dibacakan zikir. Ada zikirnya nanti panjang, pakai elektronik itu baru bisa. Sekarang Bapak Ibu kena ada alat, kita tidak bisa suara yang lama-lama, ikutkan zikir biasa saja. 2, 3. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha. Allahu Akbar. Okey, Bapak, ini namanya rukun Yamani. Sudut ke sana. Di sana ada lampu hijau. Di sini ada sudut namanya rukun Yamani. Disunatkan ngangkat tangan, tapi tidak dikecup. Sunat ngangkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, tidak dikecup. Yang sampai ke sini, yang belum sampai, belum. Okey, silakan Bapak pertama. Hadap sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Lanjut kedua. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Ketiga. Kan? Kan? Besok nak ada ulang-ulang. Nak ada lagi. Hadap sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Barisan ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. 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 Tu tahan. Terus. Yang lurus terus. Angkat tangan. Berangkat, tidak dikecup. Terus. Berangkat. Okey. Rukun yang apa Injil Ismail nak situ. Tuan setan. Solatan. Naik kau. Okey, Bapak Ibu, besok setelah kita rukun Yamani menjelang Hajar Aswad, itu doanya semuanya sama. Putaran pertama, 2, 3 sampai 7 sama. Apa doanya? Ikutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada lagi yang diwajibkan begini. Tetapi cukup mengangkat tangan wajah saja. Angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Sambil jalan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Okey. Dianggap putaran ke-7. Silakan. Saya diam aja. Berjalan. Terus. Injil Ismail sih kau? Ya.
Ya. Lurus. Ini mustajab doa. Laki-laki lewat sini, tapi antrinya dari sini. Tak boleh masuk dari situ langsung. Kalau dulu boleh, sekarang tak. Antri. Dah keluar orang ini baru masuk. Perempuan masuk dari sana. Tak bisa dari sini. Antri. Perempuan, laki-laki. Makanya besok perempuan dibantu oleh anak kita Ridho Hidayati. Mudah-mudahan dia sehat. Amin. Bapak-bapak besok kami bantu. Mudah-mudahan sehat. Amin. Nah, ini diintai masuk ke dalam karena ini Kaabah. Boleh kita pegang Kaabah, menangis, berdoa sepuasnya boleh. Tapi kadang-kadang kalau sudah lama polis larang. Haji, roh. Pandai-pandai karena tidak lama, waktunya singkat. Waktunya kapan masuk ke sini? Masuk ke Hijr Ismail bukan di waktu tawaf wajib. Tidak boleh dalam rukun. Dalam rukun ingin megang Kaabah, ingin mencium Hajar Aswad, ingin ke Hijr Ismail, ingin ke rukun Yamani, belum boleh selama mengerjakan rukun. Faham? Okey, lanjut putaran ke-7. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilah. Ya Rabbal Alamin. Terus, lurus. Terus ke depan, merapat. Terus, bertahan sampai situ. Besok kita agak jauh dari Kaabah, dianggap ni sudah di belakang. Ini makam Ibrahim. Juga tempat mustajab doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin dan lain-lain. Jadi awak kita dianggap ini multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah, namanya multazam, tempat mustajab doa. Tapi di Hajar Aswad orang berayun-ayun mau mencium, berayun-ayun. Di multazam orang sempit juga terikut terayun-ayun, maka kita berdoa di belakang. Supaya kita jangan sampai terhimpit oleh berbadan besar. Selesai kena kita belakang, solat sunat tawaf 2 rakaat. Usolli sunatan tawaf rak'ataini lillahi ta'ala. Dianggap Bapak Ibu sudah solat, semuanya duduk di tempat. Dianggap Bapak dan Ibu sudah semuanya solat sunat. Karena rukun baru 2, 1 ihram, 2 tawaf. Nanti kita sa'i lagi. Sebelum berangkat sa'i, karena baru siap solat, Bapak berdoa. Alhamdulillah, Kaabah selama ini hanya ditonton, hanya cerita orang. Sekarang kita sudah sampai menengok kebesaran Allah. Berdoa untuk diri, mak dan ayah, syukur kepada Allah Ta'ala. Saya berikan Bapak Ibu kesempatan masing-masing berdoa dalam hati. Tapi angkat tangan, besok masing-masing. Tidak bisa saya bimbing itu. Karena banyak umat. Ada tempat-tempat dibimbing, ada tempat-tempat yang tidak. Sekarang Bapak Ibu, saya berikan kesempatan berdoa 2 minit. 2 minit. Berdoa, mulai. Macam tu tanyakan dia suansu. Serius. Kalau tidak serius, besok main-main itu. Selesai. Besok tidak 2 minit. Mungkin 10 minit, mungkin 8 minit. Dalam ke Baitullah, baca doa. Ikutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an
wa syifaan min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Minumlah. Minum. Selesai Bapak Ibu minum air Zam-Zam itu besok, karena min kulli da'in kata Rasul, sekalian obat. Ambillah balik. Ada yang selama ke pinggang sakit, ya Allah, berkat air Zam-Zam yang mulia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, tolong sehatkan ya Allah. Tak apa-apa basah baju amak tu ayah, tak apa-apa. Oh, ada kepala angin you selama kau diwikan air Zam-Zam. Ada umpamanya dado, pandai-pandailah amak besok mama semasakan itu. Ya pandai-pandai karena obat. Faham Bapak Ibu? Mohon maaf dulu ada jemaah kita yang rabun matanya, diminta sama saya, sama kawan-kawan, bacakan doa, alhamdulillah sampai di hotel dia sujud syukur, matanya sudah nyelang biasa. Jadi Bapak Ibu besok ingat itu. Kalau lupa kami ini menyampaikan, ingat. Okey, selesailah kita tawaf. Sudah rukun yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Sa'i. Kalau sa'i agak jauh jalan sikit. Karena di sana berangkatnya 400 meter. Balik 400. Dikali 7. Berarti 2 kilo 800. Hampir 3 kilo dari sini ke Padang. Jalan itu. Kalau ada besok yang tak kuat, kita carikan sepeda. Didorong mininya. Okey, sekarang kita ke Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Silakan berdiri. Kita menuju ke tempat sa'i. Sudah, Bapak dan Ibu, barisan tetap seperti yang tadi. Besok nak ada diulang-ulang. Cari posisi. Pegang ketat istrinya, jangan sampai diambil orang. Okey. Besoknya mau di belakang nomor 2, nomor 7 terserah. Pokoknya istri di samping terus. Dah. Ini namanya Bukit Safa. Ini mau mendaki ni, hati-hati nanti. Besok itu kita melintas gitu. Melintas. Jadi banyak ramai orang. Tapi seperti yang tadi juga, selesai tawaf, jalan kita kayak itu juga, enggak berbaris lagi. Karena ada capek. Ini mau bukit, mendaki. Kita mulai rukun yang ketiga. Ini rukun. Jadi enggak boleh main-main. Enggak boleh main-main. Ini bukit. Ikutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi. Okey, sampai kita di Bukit Safa ini, besok Bukit Safa tu kayak begini Bapak dan Ibu, itu sudah dikasih kaca, tidak bisa kita manjat ke atas lagi. Dulu bisa saya duduk di atas, doa di atas. Karena sekarang mungkin macam-macam orang di atas itu, macam rumah dia sendiri, dipagar oleh kerajaan. Sudah sampai sini, itu Siti Hajar dulu mau melaksanakan cari air setetes untuk anaknya, menengok ke Kaabah. Dianggap masjid kita tadi Kaabah, hadap ke situ semua. Berdoa 1 minit, mulai 2, 3. Selesai. Okey, selesai itu besok dibimbing. Besok dibimbing, kita mulai sa'i. Mulai sa'i, dengarkan baik. Ini kita nurun. Yang dibaca juga zikir. Bapak Ibu bertahan dulu. Yang dibaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallah. Dan seterusnya. Nanti ada zikir tambahan. Nanti belum jauh kita jalan. Namanya pilar hijau. Kalau dulu di sini ada dibuat. Kalau nanti di atas lampu hijau. Itu namanya pilar hijau. Bagi laki-laki, mulai di pilar hijau ke pilar hijau sana, itu disunatkan berlari-lari kecil.
Berlari-lari kecil. Kalau ibu-ibu bukan berlari, jalan agak cepat. Saya contoh tengok dari situ. Sampai saya di sini, karena laki-laki lari-lari kecil. Kalau perempuan, jalan agak cepat, bukan paling cepat. Kalau tadi hanya santai, ini agak cepat. Faham? Okey, semuanya turun. Allahu Akbar. Okey. Yang sampai di pilar hijau, mulailah lari-lari kecil. Yang belum sampai, jangan dulu berlari. Ada orang lari kencang-kencang kayak maraton. Jangan ikuti. Okey, silakan. Okey, lari-lari kecil, bapak-bapak. Yang ibu jalan kencang aja. Okey, lari-lari kecil. Tahan di sana, tahan di sana. Ustaz, tahan di situ. Okey, sampai di situ bertahan dulu. Yup, stop situ. Ini pilar hijau ni Ustaz. Di sini satu ni. Itu hadap sana pula. Okey, Bapak dan Ibu, ini kita mau mendaki ke Bukit Marwah. Sana Safa, ini Marwah. Karena Bapak dan Ibu keadaan kita agak segini adanya, maka dipahami saja. Awasnya ada becek nanti. Jadi mutar ke sini. Mutar ke sini. Sebetulnya pilar hijau ada lagi di situ, tapi karena jaraknya pendek, kita tidak buat. Tidak buat. Besok ada batasnya lari itu. Pilar hijau ke hijau habis. Itu jalan biasa lagi. Jalan biasa lagi. Ini mau mendaki. Doanya sama dengan Bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi. Okey, sampai sini dulu. Ada lagi ujungnya nanti. Terus. Okey, kalau kita besok, itu Ka'bahnya bukan di sana, situ. Ya, jadi kalau kita Safa, hadap ke situ. Kalau kita di Marwah, hadap ke situ. Menghadap ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Allahu Akbar. Allah. Beres sampai pula di pilar hijau dari sana. Yang laki-laki lari kecil, mak-mak jalan agak cepat. Silakan. Warham, wa'fu wa taqarram, wa tajawaz amma ta'lam. Rabbighfir warham, wa'fu wa taqarram, wa tajawaz amma ta'lam. Okey. Besok doanya itu dibacakan, insyaAllah. Beres, sampai pula di pilar hijau berhenti. Arti berhenti itu tidak lari-lari lagi. Jalan, Allahu Akbar, Allah. Beres. Sampai pula kita mau mendaki ke Bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi. Mohon maaf, Bapak berhenti di situ. Besok padat umat bukan main. Padat umat bukan main. Ini dianggap yang ke-6. Ini yang terakhir, yang ke-7. Karena mulai di Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Selesai itu baru tahallul, rukun yang ke-4. Ini terakhir. Berarti sama. 1, 2, 3, sama. Pilar hijau, lari-lari kecil. Jalan-jalan agak cepat. Doanya satu ke satu, beda-beda. Nanti insyaAllah kita bimbing.
Karena nanti buku-buku doa juga disampaikan oleh kawan-kawan kru kita. Silakan putaran ke-7. Silakan. Allah. Dari kecil. Warham wa'fu wa taqarram. Ta'lam. Merapat. Ni yang ketujuh ni paling capek ni. Paling capek itu. Paling capek. Kita barisan kita kadang-kadang sudah nak keruan lagi. Kena capek. Kalau terbayang oleh kita, mak kita mencari sesuap nasi, membesarkan kita, semuanya hilang. Semuanya hilang. Kena perjuangan ibu bukan lama. Okey. Kenapa? Okey, Bapak Ibu. Ini Bukit Marwah. Dulu kita bisa duduk-duduk. Ini menganggap Bukit Marwah. Sekarang sudah dipagar juga. Maka kita kena ingin bertahallul. Orang banyak di belakang. Tidak mungkin kita berdiri di situ. Keluarlah kita dari Bukit Marwah ke sini. Okey. Nah, beres rukun yang ketiga. Ihram sudah, tawaf sudah, sa'i sudah. Yang keempat, tahallul. Karena kita sama-sama rombongan, maka buya-buya ustaz-ustaz kita mengatakan tidak boleh bertahallul kepada diri sendiri. Ini sudah duluan. Syekh, unsur ni ya akhi. Ditahallulkan ya. Okey, sudah dan tahallul. Maka dan tahallul kan abang dan. Buka. Nyusut lagi kopi ada dan tahallul. Nyo tahallul pula ke uang rumah, ke kawan dan tahallul pula. Tahallul pula gunting abuk. Gunting abuk. Nak botak bekong. Gini. Anggap gunting abuk. Gunting abuk. Silakan. Abang ada uang rumah. Anggap ditahallulkan. Coba. Dibuangkan di luka je. Okey, beres. Tahallulkan ini. Tahallulkan. Tahallulkan. Potong abuk. Tahallul. Dan seterusnya. Begitulah besok. Selesai. Karena sudah selesai, lanjutnya kita ke hotel lagi. Yuk ke hotel.